Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resita Abila Dewi, nomor absen 26 dari kelas 9D. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan juga perikanan. Yang pertama yaitu pengertian pengolahan. Pengolahan adalah suatu proses membuat, menciptakan, menghasilkan, dan menambah nilai guna suatu barang, dimulai dari bahan baku menjadi setengah jadi hingga menjadi barang jadi. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan adalah tindakan meningkatkan nilai guna hasil perikanan atau peternakan atau turunannya. Pertama yang akan kita bahas yaitu jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan juga susu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ikan perairan air tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Contoh ikan tersebut adalah ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Yang kedua yaitu ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidup di perairan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Contohnya yaitu ikan kakap dan juga ikan bandeng. Yang ketiga yaitu ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contohnya seperti ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Yang keempat yaitu udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Contohnya seperti udang jerbung, udang flower, dan udang windu. Kemudian adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Contohnya seperti sotong, cumi-cumi karang, dan cumi-cumi blakutak. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Yang selanjutnya adalah daging. Yang pertama adalah daging ayam. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Ayam broiler adalah jenis ayam yang dipelihara dengan cara dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Daging sapi berwarna merah tua. Lemak sapi teksturnya padat dan mudah dipisahkan dari daging. Lemak sapi berwarna putih. Yang ketiga adalah daging kerbau. Daging kerbau memiliki ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah dibandingkan daging sapi. Pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Yang keempat adalah daging kambing. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Kelima adalah daging babi. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga mudah direnggangkan. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Selanjutnya adalah telur ayam kampung. Telur ayam kampung memiliki kualitas gizi yang lebih baik daripada ayam broiler. Ayam broiler adalah jenis petelur. Umumnya diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Ia bertelur menggunakan obat-obatan. Warna telur yang umum dijumpai adalah berwarna coklat dan beberapa variasi ukuran dan berat telur. Selanjutnya adalah telur itik. Telur itik mengandung nutrisi 2 kali lipat lebih banyak daripada telur ayam broiler. Memiliki cangkang lebih tebal sehingga lebih tahan lama masa simpanannya. Warna cangkang biru kehijauan. Memiliki bentuk oval dengan ujung yang tumpul dan runcing. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Contoh dari susu yaitu susu sapi dan juga susu kambing. Yang kedua yaitu manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan juga susu. Manfaat ikan yaitu mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna, vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Omega 3 untuk proses perkembangan otak. Selanjutnya adalah manfaat udang. Udang memiliki kandungan vitamin B12 yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh yaitu 78%. Kandungan selenium 102% sangat cukup memenuhi kebutuhan harian tubuh. Dan kandungan protein 52% dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Selanjutnya adalah manfaat cumi-cumi. Kandungan tembaga dalam cumi-cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol. Dan kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Selanjutnya adalah manfaat rumput laut.
Kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kandungan vitamin C merupakan oksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Lalu, rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Daging kaya akan vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. Kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Zat besi yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Selanjutnya adalah manfaat telur ayam kampung. Telur ayam kampung mengandung vitamin A dan B, kalsium, dan juga fosfor. Selanjutnya adalah manfaat telur ayam broiler. Kandungan nutrisi pada telur ayam broiler sama dengan kandungan nutrisi pada ayam kampung, hanya saja lebih sedikit dibandingkan telur ayam kampung. Manfaat telur itik yaitu mengandung vitamin A 2 kali lebih banyak dibanding telur ayam, mengandung vitamin D 6 kali lebih banyak dibanding telur ayam broiler, mengandung vitamin E lebih banyak sekitar 75% dibanding telur ayam broiler. Selanjutnya adalah manfaat telur puyuh. Telur puyuh mengandung protein 13% lebih tinggi dibandingkan telur ayam broiler, mengandung vitamin A dan B 2 kali lipat dari telur ayam broiler, mengandung zat besi dan potasium sebanyak 5 kali lipat dibandingkan telur ayam broiler. Yang akan kita pelajari adalah metode pengolahan. Yang pertama yaitu merebus atau boiling. Merebus adalah melunakan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan cair, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 1000 Celcius. Tata cara merebus yaitu membersihkan dan memotongkan bahan makanan, mendidihkan air, beri garam dalam rebusan, masukkan bahan makanan, jangan tutup panci saat merebus. Contoh makanan yang direbus yaitu sup, gulai, dan juga soto. Yang kedua yaitu mengukus atau steaming. Mengukus adalah bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Tata cara mengukus yaitu gunakan air yang cukup dan mendidih. Yang kedua yaitu potong-potong bahan dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, gunakan cairan beraroma ketika mengukus. Yang keempat yaitu menambah perasan ke cairan untuk mengukus. Yang kelima adalah marinasi bahan terlebih dahulu dengan bumbu atau rempah-rempah. Yang keenam yaitu kukus di parchment paper, aluminium foil, atau daun pisang. Contoh dari makanan yang dikukus yaitu siomay, bakso ikan, dan pepes ikan. Selanjutnya adalah menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Tata cara menggoreng yaitu wajan dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, panaskan wajan berisi minyak secukupnya. Setelah panas, masukkan bahan pangan. Yang ketiga yaitu goreng hingga kematangan bahan pangan yang diinginkan. Contoh makanan yang digoreng yaitu ayam goreng, lele goreng, dan juga telur mata sapi. Selanjutnya adalah membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang atau dipanaskan hingga menjadi bara api. Tata cara membakar yaitu siapkan alat untuk membakar. Isi alat pemanggang dengan bahan bakar arang, kayu, atau batok kelapa. Bakar arang hingga diperoleh bara api. Jika menggunakan kompor gas yang terdapat grilling, cukup dinyalakan langsung. Yang ketiga yaitu letakkan bahan pangan di atas grilling sambil dikipas-kipas agar bara api tetap terjaga. Jika menggunakan kompor gas dapat langsung dinyalakan tanpa harus dikipas-kipas hingga tingkat kematangan bahan pangan sesuai yang diinginkan. Contoh makanan yang dibakar yaitu sate, cumi bakar, dan iga bakar. Selanjutnya yaitu memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapat panas yang stabil dari segala arah. Tata cara memanggang yaitu siapkan alat untuk memanggang dan letakkan di atas kompor. Yang kedua yaitu letakkan alat memanggang di atas kompor yang menyala lebih kurang 5-10 menit hingga diperoleh suhu panas sesuai yang diinginkan. Yang ketiga yaitu letakkan bahan pangan dalam alat panggang yang telah dipanas hingga bahan pangan matang. Contohnya seperti ayam panggang, steak, dan juga pizza. Selanjutnya kita akan mempelajari tahapan pengolahan. Yang pertama kita harus membuat perencanaan.
Perencanaan berisi identifikasi kebutuhan, ide atau gagasan, perencanaan, dan proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Pengemasan berisi wadah penyajian dan estetika, dan wadah kemasan estetika dan kesehatan. Evaluasi berisi merasakan hasil produk dan mengevaluasi seluruh tahapan. Yang berikutnya adalah penyajian dan pengemasan. Tujuan dari pengemasan yaitu melindungi isi atau makanan dari benturan cuaca dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Yang ketiga yaitu memuat informasi tentang makanan. Selanjutnya adalah jenis kemasan. Kemasan dibagi menjadi 3 yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan juga kemasan tersier. Faktor kemasan dibagi menjadi 4, yaitu sanitasi dan higienitas, cita rasa, warna dan tekstur, dan alat dan kemasan. Selanjutnya kita akan mempelajari pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi, yaitu menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lainnya, dan juga hal-hal lain. Selanjutnya adalah jenis olahan pangan setengah jadi. Pengolahan ikan menjadi produk setengah jadi berupa hasil filet ikan dan surimi. Yang kedua yaitu olahan dari ayam. Contoh pengolahan dari ayam yaitu nugget ayam, sosis ayam, dan yang lainnya. Ini adalah olahan dari sapi. Contoh olahan dari sapi yaitu dendeng sapi, daging asap, sosis sapi, dan bubuk kaldu sapi. Selanjutnya adalah metode pengolahan. Pembekuan adalah proses pengawetan produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Selanjutnya adalah pengeringan. Pengeringan adalah proses perpindahan massa air atau pelarut lainnya dari suatu zat padat atau semi padat dengan menggunakan penguapan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.